Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang telah kami bahas, yaitu tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Anggota dari kelompok 6 sendiri ada saya sendiri, Ahmad Marifat dengan NPM 2011 011 030. Selanjutnya ada Mas Andika Saputra dengan NPM 2011 011 035. Dan ada Muhammad Lutfi dengan NPM 2051 011 022. Konten atau isi dari materi yang akan kita presentasikan hari ini, yang pertama ada peran komunikasi pemasaran, yang kedua ada mengembangkan komunikasi efektif, yang ketiga ada memutuskan bauran komunikasi pemasaran, yang keempat ada mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Pertama, peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Lingkungan komunikasi pemasaran yang sedang berubah. Meskipun komunikasi pemasaran bisa memainkan sejumlah peran penting, mereka harus melakukannya dalam lingkungan komunikasi yang semakin keras. Teknologi dan faktor-faktor lain telah sangat mengubah cara konsumen memproses komunikasi, dan bahkan jika mereka tidak membeli untuk memprosesnya sama sekali. Difusi cepat koneksi internet broadband yang kuat, perekam video digital yang dapat menghilangkan iklan, telepon seluler multifungsi, dan pemutar musik dan video portable mendorong pemasar memikirkan kembali sejumlah praktik tradisional mereka. Komunikasi pemasaran, ekuitas merek, dan penjualan. Bauran komunikasi pemasaran, marketing communication mix terdiri dari 8 model komunitas utama. Yang pertama ada iklan, yang kedua ada penjualan, acara dan pengalaman, humas dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan personal. Ini adalah diagram yang menunjukkan pengaruh dari program komunikasi pemasaran terhadap ekuitas merek. Program komunikasi pemasaran itu kontak dari perusahaan terhadap produk ke konsumen. Ada apa aja, yaitu iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, pemasaran publisitas, pemasaran langsung dan pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan pemasaran langsung, yang mana akan berdampak positif pada ekuitas merek, yang diantaranya ada kesadaran merek, citra merek, respon merek, dan hubungan merek yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekuitas merek. Lalu ada model proses komunikasi. Model makro proses komunikasi. Model ini menekankan faktor-faktor kunci dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada pengirim harus tahu pemirsa seperti apa yang ingin dijangkau dan respons apa yang ingin didapatkan. Yang kedua ada pengirim harus menyandikan pesan mereka sehingga pemirsa sasaran dapat mengartikannya. Pengirim harus menyalurkan pesan melalui media yang menjangkau pemirsa sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik untuk mengamati respons. Yang kedua ada model mikro respons konsumen. Model mikro komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respons spesifik konsumen terhadap komunikasi. Semua model ini mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada mengembangkan komunikasi efektif. Mengembangkan komunikasi yang efektif. Dalam mengembangkan komunikasi efektif, kita dapat memulai dengan beberapa langkah dasar. Yang pertama, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Kedua, menentukan tujuan komunikasi yang meliputi kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, dan maksud pembelian merek. Dan yang ketiga, merancang komunikasi, yaitu strategi pesan, strategi kreatif, dan sumber pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi pribadi dan saluran komunikasi non-pribadi. Yang terakhir, menetapkan total anggaran. Ada 4 metode yang digunakan, yaitu metode terjangkau, metode persentase penjualan,
metode paritas kompetitif, dan metode tujuan dan tugas. Selanjutnya, memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Karakteristik bauran komunikasi pemasaran, yang pertama ada iklan, yaitu menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Iklan dapat membangun citra jangka panjang bagi produk atau memicu penjualan cepat. Yang kedua, promosi penjualan. Menggunakan alat promosi penjualan seperti kupon, kontes, premi, dan sebagainya, menawarkan 3 manfaat yang berbeda, yaitu komunikasi, intensif, dan undangan. Dan yang ketiga, humas dan publisitas. Daya tarik humas didasarkan pada 3 kualitas yang berbeda, yaitu kredibilitas tinggi, kemampuan untuk mencapai pembeli, dan dramatisasi. Keempat, ada acara dan pengalaman, yaitu memiliki beberapa keuntungan seperti relevan, melibatkan, dan implisit. Selanjutnya ada karakteristik bauran komunikasi pemasaran, yaitu pemasaran langsung dan interaktif. Mempunyai banyak bentuk seperti melalui telepon, online, dan secara pribadi. Mereka berbagi 3 karakteristik berbeda. Pesan pemasaran langsung dan interaktif adalah penyesuaian, terkini, dan interaktif. Selanjutnya, pemasaran dari mulut ke mulut juga bisa berbentuk online maupun offline. 3 karakteristik penting adalah kredibel, pribadi, dan tepat waktu. Yang ketiga, penjualan personal merupakan alat paling efektif pada tahap proses pembelian selanjutnya, terutama dalam membentuk preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan personal mempunyai 3 kualitas berbeda, yaitu interaksi pribadi, pengembangan, dan juga respons. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada jenis pasar produk, yaitu sebelum menentukan bauran komunikasi pemasaran, pemasar atau manajer pemasaran perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Produk yang bernilai mahal tentu membutuhkan strategi komunikasi pemasaran yang tidak murah guna membentuk citra eksklusif di mata konsumen. Dan yang kedua, tahap kesiapan pembeli. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya beberapa orang adalah pengadopsi awal dan ingin mencoba hal baru segera setelah tersedia, dan kelompok lain menunggu sampai produk dipasarkan untuk sementara waktu. Dan beberapa konsumen mungkin tidak memiliki uang untuk membeli produk yang berbeda meski mereka membutuhkan produk tersebut nantinya. Dan yang ketiga ada tahap siklus hidup produk. Siklus hidup produk juga dapat mempengaruhi jenis dan jumlah promosi yang digunakan. Produk dalam tahapan perkenalan biasanya membutuhkan lebih banyak promosi untuk menciptakan kesadaran dalam pasar. Konsumen dan bisnis tidak akan membeli produk jika mereka tidak mengetahuinya. Diperlukan lebih banyak komunikasi pada awal siklus produk untuk membangun kesadaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Materi selanjutnya ialah mengenai mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi, seperti yang didefinisikan dari American Association of Advertising Agency, komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Rencana semacam itu mengevaluasi peran strategis beragam disiplin komunikasi, misalnya iklan umum, respon langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat, serta menggabungkan disiplin-disiplin tersebut untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimum melalui integrasi pesan yang lancar. Next. Yang kedua ialah mengenai mengkoordinasi media. Mengkoordinasi media ini dapat terjadi lintas di dalam maupun di luar jenis media. Tetapi pemasaran harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-pribadi untuk mencapai dampak maksimal. Sama halnya dengan promosi, di mana riset memperlihatkan bahwasanya promosi bisa lebih efektif jika kita menggabungkannya dengan iklan. Next.
Materi selanjutnya adalah mengimplementasikan IMC. Dalam implementasi IMC, ada beberapa alasan menjadi penyebab komunikasi pemasaran terintegrasi menjadi lambat saat dijalankan. Yang pertama ialah perusahaan besar sering mempekerjakan beberapa spesialis yang berbeda. Yang kedua, banyak perusahaan global yang menggunakan sejumlah besar agensi iklan yang terletak di berbagai negara dan melayani berbagai divisi. Hal ini menghasilkan komunikasi yang tidak terkoordinasi dan akhirnya menyebabkan difusi citra. Jika implementasi dilakukan dengan baik, komunikasi pemasaran terintegrasi ini dapat menghasilkan konsistensi pesan yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Ini karena komunikasi pemasaran terintegrasi memaksa manajemen untuk memikirkan bagaimana semua cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan. Next. Baik, sekian materi yang kami paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Saya akhiri